Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Orang yang mahir kan awalnya terbata-bata, betul nggak? Ada orang yang baru lahir, langsung auzubillah, langsung hebat, langsung mahir dia baca. Nah ada. Maka orang yang mahir pun terbata-bata. Maka yang sekarang terbata-bata, tidak ada masalah. Justru engkau dapat 2 kebaikan ketika kau baca Quran. Innallah jinaka paru sawaun alaihim. Itu justru dapat 2 kebaikan. Ketika kapan? Ketika kau sedang proses belajar memperbaikinya. Tapi buat orang yang sudah tahu baca Qur'annya terbata-bata, tidak mau belajar dan tidak mau perbaiki, maka sampai liurnya sepenuh laut pun tak akan diterima bacaan Qur'annya. Mau dia sampai beliur-liur kayak gimana dia baca gitu, tak akan diterima bacaannya. Kenapa? Salah semuanya. Kenapa salah? Sudah tahu salah, kau tak mau belajar. Makanya belajar buat yang sekarang terbata. Tidak ada yang terlambat, mau umur berapapun kita. Kita terlambat di saat kapan? Di saat sudah mati. Itu baru terlambat belajar Quran. Jadi yang kedua, Quran dibaca. Yang ketiga, Quran dibaca artinya. Kalau kita belum paham artinya, sekarang sudah dipermudah, ada terjemahannya. Betapa banyak orang kafir yang dulunya kafir, ketika baca terjemahan Quran mereka masuk Islam. Banyak nggak dengar ceritanya? Banyak. Orang kafir saja bisa dapat hidayah lewat baca terjemah, apalagi masa kita nggak bisa sih? Maka mulai sekarang baca terjemahannya. Karena semua syahrul Ramadan, Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk buat semua manusia. Kenapa kita belum tahu bahwa Quran ini petunjuk? Karena kita tak pernah buka artinya. Kita tak paham bahasa Arabnya. Sekarang ketika dibuka baru beberapa ayat, ternyata Quran petunjuk enggak? Ada semua enggak? Semua permasalahan hidup kita ada kan? Untuk ngafal Quran, untuk apa? Semua ada di Quran. Dari tadi buka ayat Quran semuanya kan? Baru tahu, baru sadar bahwa Quran ini pedoman. Yes, Quran ini pedoman. Kenapa kita tak paham? Karena kita tak tahu artinya. Makanya mulai sekarang baca dulu artinya. Baca saja artinya, tapi enggak boleh bang tafsirkan. Siapa suruh tafsirkan? Kan baca artinya saja. Kalau tak paham baru kita masuk yang keempat, yaitu Al-Quran ditadaburi. Diambil tadaburnya, dipahami ayat-ayatnya. Untuk memahami tadabur Quran harus ada gurunya. Makanya ikut majelis-majelis taklim, ikut pengajian-pengajian, undang ustadz-ustadz yang membahas hanya Quran saja. Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ditadaburi. Karena apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kau tidak mentadaburi Quran? Kau tak memahami Quran? Atau hatimu aku kunci, kata Allah. Selama ini kan hati kita telah terkunci ya. Karena apa? Kita tak paham Quran. Kita terkunci nolong orang, kita terkunci bersedekah, terkunci ibadah kita malas, hati kita terkunci keras membatu. Karena apa? Kita tak pahami Quran. Maka orang-orang yang telah memahami Quran, maka hatinya akan terbuka dan menjadi lebih lembut hatinya. Apa dengan memahami Quran? Jadi yang keempat apa? Quran ditadabur. Yang pertama, didengar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jangan pakai baca. Baru ngafal ini saja masih baca. Oke, selanjutnya. Quran diamalkan. Quran diamalkan. Jadi harus dipraktekkan. Bukan hanya kita tahu, tapi harus kita mempraktekkan Quran. Itulah sunnah ketika kita mempraktekkan Quran. Kata Allah banyak ya tentang mempraktekkan Quran ini di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-25. Surah pertama yang membahas tentang surga. Ayat-ayat pertama pembuka dari Al-Baqarah, ini ayat pertama surga. Buat siapa orang-orang surga itu? Wallazi wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Buat orang-orang yang beriman dengan Quran tadi dan dia beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka disediakannya surga. Jadi surga pertama kali dibuka di ayat Quran untuk orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal. Bukan cuma beriman tapi beriman dan beramal soleh. Maka disediakan surga. Di surah Al-Baqarah ayat ke-82 juga ada waladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Jadi diamalkan, dipraktekkan. Setelah itu Al-Quran diajarkan atau diajak
orang untuk juga belajar Quran. Untuk mendakwahi orang, untuk mengajak orang kembali ke Quran dan Sunnah, itu tak mesti dengan ceramah, tak mesti dengan tausiah. Dengan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kita senyum, ketika ketemu orang senyum, ketika ada sampah kita buang, ketika ada kawan kita suka traktir. Kok akhlak kita berubah karena apa? Kita belajar Quran. Maka dengan kita mengamalkan Quran, kita juga bisa mengajarkan orang dengan apa yang kita amalkan. Tak perlu ngomong. Dengan kita mengamalkan Quran itu kita sudah mengajari orang. Bukan mengajari, mengajak, mendakwahkan. Karena dakwah itu tugas kita semuanya. Kata Allah di surah 41 ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amilas shalihan qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang paling baik perkataannya? Yaitu orang-orang yang mengajak orang untuk kembali ke Allah, untuk dakwah. Karena dakwah bukan tugas ustaz, karena dakwah bukan hanya tugas kiai, karena dakwah bukan hanya tugas para ulama, tapi dakwah tugas kita semuanya yang mengaku Muslim. Qala innani minal muslimin. Apabila kau mengaku Muslim, kata Allah, maka tugas utama kau wajib berdakwah. Paham ya? Karena apa? Ketika kita mengajak orang pada kebaikan, ketika orang itu mengerjakan kebaikan yang kita ajak, maka orang yang mengerjakan kebaikan, kita akan mendapatkan amalnya. Ketika kita ngajak orang sholat, kita juga dapat mengamal orang itu sholat tanpa mengurangi amalnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak orang pada kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Ketika kita ngajak orang sholat dan orang itu sholat, maka kita dapat pahala sholatnya. Di sini ada yang ngajak buat ngaji di sini. Ada yang ngajak kawannya. Coba angkat tangan. Ngajak kawannya. Ketika kita duduk 2 jam di sini dan kita mengajak 2 orang untuk hadir juga, maka hitungannya sudah 6 jam kita duduk di majelis taklim. Karena apa? Kita mendapat pahala kawan kita yang kita ajak. Maka dari itu saya semangat untuk mengajak orang buat ngafal Quran. Ketika orang ngafal Quran lewat ajakan kita, maka selama hafalan Qurannya akan masuk amalnya ke kita. Makanya apalagi Mas Nanang dan tim, kawan-kawan semua yang sudah nyiapkan ini. Bayangkan kalau ada 400 orang yang kita ajak, kita fasilitasi untuk ngafal Quran. Maka ketika 400 orang ini ngafal Quran, maka akan ngalir amalnya ke orang yang memfasilitasinya. Maka sering-sering ngajak orang pada kebaikan. Ya, bahkan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada 1 sahabat yang surganya paling luas di antara semua sahabat, yaitu surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7-nya Abu Bakar yang ngajaknya masuk Islam. Maka ketika 7 sahabat ini beramal, semua amalnya ditransfer ke Abu Bakar. Bahkan kata Rasulullah, apabila amalnya Abu Bakar ini ditimbang dengan amalnya umatku sampai kiamat, lebih berat amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Karena apa? Abu Bakar yang mengajak 7 orang yang dijamin masuk surga, masuk Islam. Makanya sering-sering ngajak orang. Yang pertama apa tadi? Al-Quran di? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Diajarkan. Dan yang terakhir, agar buat kita makin cinta sama Quran, sehingga Allah cinta dengan kita. Karena ketika kita mengajarkan Quran, otomatis kita harus mengamalkannya dulu. Karena dakwah itu, syarat dakwah harus beramal. Ketika kita sudah mengamalkan Quran, otomatis kita sudah paham. Betul nggak? Otomatis kita sudah dapat tadaburnya. Ketika kita memahami Quran, otomatis kita tahu artinya kan? Ketika kita tahu artinya, pasti kita baca kan? Ketika kita baca, pasti kita dengar bacaan kita. Betul nggak? Ketika kau mendapatkan yang paling bawah, maka semuanya dapat. Dan yang paling bawah lagi, yaitu Al-Quran dihafalkan. Ketika kau menghafalkan Quran, maka 7 ini akan dapat pada dirimu semuanya. Mana perintah ngafal Quran? Kata Allah di surah 15 ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, kata Allah, kami yang menurunkan Quran, Allah beserta para malaikat. Karena Allah yang menurunkan wahyunya melalui perantara malaikat Jibril. Allah beserta malaikat yang menurunkan Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Pasti. Allah pasti akan menjaga. Ini Quran, ini pinjam bang, pinjam kak. Ini namanya mushaf Quran. Kalau memang Allah menjaga, kira-kira mushaf ini bisa dirobek nak? Bisa dibakar? Bisa dibuang? Berarti Allah tak jaga Quran. Kata Allah, Allah janji jaga Quran. Ini mushaf Quran. Quran yang sebenarnya adalah di otak para penghafal Quran.
yang tak akan pernah mati sampai kiamat. Allah janji Allah akan menjaga para penghafal Quran sampai kiamat. Ketika kau menghafal Quran, Allah janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku akan menjaga para penghafal Quran. Kehidupannya aku jaga, keluarganya aku jaga, rezekinya aku jaga, semuanya aku jaga. Sampai kiamat kata Allah, aku jaga hidupnya. Buat siapa? Buat para penghafal Quran. Allah sudah janji, Allah jamin. Allah tak akan mungkin pernah mengingkari janjinya. Makanya buat para penghafal Quran, Allah akan jaga di setiap sendi-sendi kehidupannya. Karena apa? Allah ingin menjaga Quran yang ada di kepalanya, yang ada di otaknya. Maka Allah akan jaga. Dan buat para penghafal Quran, kata Rasulullah SAW, kenapa kita harus menghafal Quran? Karena nanti di saat semua orang yang sudah masuk surga, di saat semua orang yang sudah masuk surga, semuanya masuk lewat pintu surganya masing-masing. Ada yang masuk lewat pintu puasa, ada yang masuk lewat pintu sedekah, ada yang masuk lewat pintu haji, ada yang masuk lewat bakti orang tua, ada yang masuk lewat pintu istiqomah. Semua orang sudah masuk surga. Ini gambarannya. Tapi ada orang-orang yang belum masuk surga. Dibiarkan dulu. Semua sudah, pintu surga sudah tertutup. Ada orang-orang yang belum masuk surga. Siapa orang ini? Para penghafal Quran. Terus para penghafal Quran ini apa? Dia tidak masuk di semua pintu surga. Melainkan Allah angkat penghafal Quran ini ke surga yang paling tinggi. Allah angkat, setelah itu dibuka semua pintu surga. Dan disaksikan kepada semua penghuni surga para penghafal Quran. Allah angkat semuanya ke surga yang paling tinggi. Dan disaksikan para penghuni surga. Allah mengatakan inilah penghafal Quran. Allah membanggakan para penghafal Quran di surga nanti. Quran akan datang dan akan memberikan mahkota kemuliaan buat para penghafal Quran. Dan Quran akan datang lagi untuk membawa jubah yang tidak pernah dimiliki, jubah kemuliaan oleh siapapun di muka bumi. Maka ketika para penghafal Quran sudah memakai mahkota dan sudah memakai jubah, apa yang dikatakan penghafal Quran ini? Ya Allah, selama aku ngafal Quran, aku tidak menghafal sendiri, melainkan orang tuaku yang mengajarkanku untuk menghafal Quran. Orang tuaku yang mendukungku untuk menghafal Quran. Orang tuaku yang selalu mensupport aku buat menghafal Quran. Apa kata Allah? Di mana orang tuamu? Di neraka ya Allah. Tarik dia ke surga. Maka para penghafal Quran akan menarik orang tuanya yang dimasukkan dalam neraka. Bahkan neraka sekalipun akan ditarik ke surga yang paling tinggi. Apa kata Allah? Berikanlah jubah kemuliaan itu kepada orang tuamu. Maka para penghafal Quran akan memberikan jubah itu kepada orang tuanya. Ya Allah, di saat aku menghafal, bukan aku menghafal sendiri, melainkan ada orang yang selalu memfasilitasi aku untuk menghafal. Ada orang yang selalu membuatkan aku tempat untuk menghafal Quran. Ada orang yang memfasilitasi uangnya untuk menghafal Quran. Siapa dia? Si fulan ya Allah. Tarik dia ke surga kata Allah. Maka para penghafal Quran akan menarik. Bahkan hadisnya Rasulullah, para penghafal Quran akan menarik 10 keluarga yang sudah masuk neraka untuk ditarik ke surga. Kita yang menyelamatkan keluarga kita, para penghafal Quran. Begitu juga di saat kita punya anak. Jadikan anak kita anak yang penghafal Quran. Maka ketika itu anak itulah yang akan menyelamatkan kita di surga nanti. Makanya semangat kita buat menghafal Quran. Kalau mau buat orang tuanya bahagia, bukan ketika kau sukses punya mobil, punya rumah. Bukan. Ketika kau bisa menghafal Quran. Di saat itulah kau akan membahagiakan orang tua. Biar orang tua kita tidak paham ketika di sini. Orang tua saya tidak paham, biar. Nanti di surga dia akan paham. Di surga orang tua kita yang akan berterima kasih dengan anaknya. Ketika kapan? Ketika kita menghafal Quran. Makanya semangat buat menghafal Quran. Itu nanti di surga, bahkan di dunia kata Allah. Kata Allah di surah 8 surah Al-Anfal ayat ke-33, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum la yastaghfirun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab suatu negeri, suatu kaum selama masih ada anta, selama masih ada Quran di dalamnya, selama masih ada penghafal Quran di dalamnya. Kita perbesar dunia, Indonesia. Allah tak akan mengazab Indonesia selama di Indonesia masih banyak penghafal Quran di dalamnya.
Kita perkecil Jogja, Allah tak akan mengazab Jogja ketika di Jogja masih ada para penghafal Quran di dalamnya. Kita kecilkan di Jogja, di keluarga kita, Allah tak akan mengazab keluarga kita selama di dalam keluarga itu ada anggota keluarga penghafal Quran. Allah tak akan pernah mengazab suatu kaum yang di dalamnya masih ada penghafal Quran di dalamnya. Dan pastikan itu kita yang menghafal Quran untuk menyelamatkan keluarga kita di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, kata Allah di surah 42 dan ayat ke-20. Barang siapa yang ngejar buat ngafal Quran, barang siapa yang ngejar untuk keuntungan akhirat, maka Allah datangkan baginya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat datang. Dan barang siapa yang hanya tujuan hidupnya hidup di dunia untuk kesuksesan hidup di dunia, maka Allah hanya berikan dunia setengah dan di akhirat tak dapat apa-apa kecuali neraka. Maka ketika kau ngafal Quran, dunia akhirat kita akan dapat. Kau akan sukses dunia akhirat, pasti. Maka tujuan hidupmu hanya untuk ibadah saja, ngafal Quran saja, maka dunia akhirat dapat. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, akan dibuat sulit urusan di dunia. Dan barang siapa yang urusannya di akhirat, urusannya akhirat, dia sibuk ngurus akhirat, dia sibuk buat ngafal Quran, dia sibuk buat sholat, maka Allah yang akan mengurus semua urusan kehidupan dunianya. Dan dunia akan datang di bawah telapak kakinya dalam keadaan hina. Dunia yang datang dalam keadaan hina. Makanya semangat buat ngafal Quran. Semangat gak semuanya? Nah, ini baru kita mulai. Semangat, baru mulai jadilah keluarga penghafal Quran. Tadi apa bang? Tadi motivasi buat kita semangat buat ngafal Quran. Kalau tak semangat buat apa bang bahas? Ya kan? Semangat gak semuanya? Semangat, insya Allah kita bahas. Intinya adalah menghafal Quran itu mudah atau sulit? Benar. Kalau mudah ngapa belum hafal? Mudah atau sulit? Jujur, mudah atau sulit? Mulit? Mudah atau sulit? Mudah? Kalau mudah ngapa belum hafal? Belum mulai. Buat kita yang awal-awal Quran itu sulit. Sulit ngafal Quran. Dan ngafal Quran ini adalah ngafal yang paling tersulit di antara semuanya. Maka ketika di antara semua kitab pelajaran apapun, ketika kau sudah bisa ngafal Quran, maka semua urusan ilmu dunia kecil. Quran ini yang paling sulit di antara semua ilmu. Tapi ketika kau sudah menggapai Quran, kau sudah menggenggam Quran, maka dunia kita akan genggam. Mau belajar apa saja, sebentar saja. Jadi Quran ini sulit. Sulit dari antara semua ilmu. Tapi ternyata kata Allah, yakin tak ayat Allah tadi? Yang ragu-ragu berarti? Yakin ayat Allah ya? Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Kalau Allah sudah bilang mudah, berarti mudah. Tidak sulit. Kalau ada yang masih mau sulit bang, itu sudah. Bukan Quran yang sulit, tapi dirimu yang sulit. Kau yang membuatnya jadi sulit. Quran itu mudah untuk dihafal. Quran itu mudah untuk dipelajari. Allah yang bilang, bahkan sampai 5 kali Allah ulang di dalam Quran. Kalau sudah diulang-ulang, berarti itu mudah. Allah meyakinkan mudah. Itu di surah Qamar. Surah ke Al-Quran itu mudah, 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 tidak sulit. 4 kali mudah dan tidak sulit 1. Itu di surah Qamar, surah ke 54, ayat ke 17, ayat ke 22, ayat ke 32, ayat ke 40, dan surah Toha, surah ke 20, ayat kedua. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Orangnya yang buat sulit. Orangnya yang tak mau ngafal. Makanya jadi sulit. Quran itu ketika kita ngafal mudah. Mudah, mudah, tidak sulit. Makanya tadi kita lihat. Nah, coba semuanya ikut. Tangannya gini, tangannya. Ikut. Kalau abang bilang Al-Quran, enggak, itu abang yang ngomong. Al-Quran, jawabnya mudah gitu. Coba, mudah. Karena 4 kali, lihat. Yang keduanya, mudahnya A-nya 2. Jadi, mudah. Coba. Mudah. Tadi, mudah. Coba, 1, 2, 3. Yang ketiga, A-nya 3 kali. Mudah. Tidak sulit.
Nah, jadi Al-Quran itu mudah, 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 tidak sulit. Oke, baik. Jadi Quran mudah, makanya kita snapgram dulu itu. Oke, semuanya ya. Al-Quran takbir. Wah, jadi Quran itu mudah, tidak sulit. Karena kata Allah, bukan kata abang, kata Allah. Di surah 54 tadi ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dan surah 20 ayat kedua. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran itu mudah. Kalau kita tahu rahasianya. Karena apa? Sesungguhnya, kenapa mudah? Karena Quran itu sudah ditancapkan 30 juz kepada kepala setiap orang ini. Kita semuanya sudah hafal 30 juz sebenarnya sebelum lahir di muka bumi ini. Semuanya sudah diajarkan Quran, semuanya 30 juz. Semuanya sudah ditanamkan chip 30 juz di dalam otaknya. Mana kata Allah di surah 29 ayat 49? Sesungguhnya Quran itu sudah ada di dalam otakmu. Semuanya sudah ada Quran di dalam otaknya. Semuanya, makanya tidak heran ada anak umur 3 tahun, 5 tahun hafal Quran. Ada enggak? Belum bisa baca, belum bisa ngomong, belum bisa ini, tapi hafal Quran. Kenapa? Karena memang sudah ada 30 juz di dalam otaknya, tinggal dikeluarkan saja. Kenapa kita sulit ngafal Quran? Kata Allah tadi di surah Ar-Rahman. Lihat, semuanya hafal Ar-Rahman. Ar-Rahman. Habis itu? Allamal Quran yang ketiga. Khalaqal insan yang keempat. Allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Apa yang Allah kasih pertama kali? Allamal Quran. Sebelum khalaqal insan, sebelum kita diciptakan jadi manusia, Allah telah mengajarkan kita Quran dulu. Ketika Allah mengajarkan Quran, baru khalaqal insan, baru kita tercipta di muka bumi ini. Jadi ketika kita tercipta, kita sudah membawa 30 juz Quran di dalam otak kita. Baru allamahul bayan, baru kita belajar bicara. Waktu kecil apa yang pertama kali kita ajar? Ngomong. Itu sebenarnya Allah semua yang ngajarkan. Makanya kita sudah ada Quran sebelum kita diciptakan jadi manusia. Kenapa sulit bang? Karena otak kita sudah penuh dengan urusan dunia. Karena otak kita sudah penuh akan maksiat-maksiat, maka Quran sudah tertutup. Di saat kecil 30 juz sudah kita. Maka ketika mulai besar, mulai SD diajarkan, ini ayam, ini sapi, ini, mulai diajarkan MTK, mulai bahasa Inggris. Quran yang awalnya murni di dalam otak mulai tertutup. Mulai SMP, mulai SMA, kenal pacaran, kenal dosa, maksiat, semua mulai tertutup. Maka Quran tadi sudah tertumpuk di bawah otak kita sehingga tak nampak lagi 30 juz itu. Makanya makin tua makin sulit ngafal. Kenapa? Karena makin banyak sampahnya nih. Makin S1, makin S2, makin S3. Makin banyak tumpukan-tumpukan sampah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, ketika aku bertemu anak yang lebih muda, aku merasa diriku tidak lebih baik darinya. Karena apa? Aku lebih banyak melakukan dosa ketimbang dirinya. Aku sudah hidup 40 tahun, sedangkan dia baru 20 tahun. Otomatis dosaku lebih banyak daripada dia. Makanya makin tua makin sulit, kenapa? Karena lebih banyak buat dosa dari yang muda-muda. Ketika aku muda, aku melihat orang yang lebih tua, aku tidak merasa lebih baik daripada yang lebih tua. Karena apa? Orang yang lebih tua lebih banyak pengalaman daripada aku yang lebih muda. Ya. Makanya gimana caranya? Yang pertama memang buang dulu semua sampah-sampahnya. Dunia kita maksiat, dosanya kita minta ampun, minta hapuskan Allah. Maka Quran akan mulai timbul di dalam otak kita. Maka akan lebih mudah kita ngafal Qurannya. Paham ya? Karena semua orang bisa ngafal Quran. Quran itu mudah. Nih, kau tak percaya, semua orang bisa ngafal. Coba, dimatikan dulu lampunya bang. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Masya Allah, Allahu Akbar. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal
منها حيث شئتم لغدوا ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Udah lihat tadi kan? Semuanya bisa ngafal Quran. Terus apa alasan kita untuk tak ngafal Quran? Kita punya mata, kita masih bisa dengar, otak kita masih bisa berpikir, tangan kita masih bisa memegang, menyentuh, kaki kita masih lengkap. Terutama mata kita ini masih bisa ngelihat. Apa yang menyebabkan kita tak bisa ngafal? Apa alasan kita lagi untuk tak ngafal Quran? Sedangkan sahabat-sahabat kita di sana semuanya sudah berlomba-lomba untuk menghafal Quran. Kita di sini semuanya lengkap. Tubuh kita lengkap semuanya. Makanya jangan ada alasan lagi untuk tidak menghafal Quran. Tidak ada alasan lagi untuk jauh dari Quran. Karena semua orang bisa menghafal Quran. Bahkan orang yang tidak lengkap sekalipun fisiknya bisa menghafal Quran. Apalagi kita yang lengkap Allah berikan. Insya Allah kita semuanya bisa menghafal Quran. Satu saja tadi, kita buang semua dosa-dosa kita, minta ampun semua dosa-dosa kita. Nanti kita akan sama-sama minta ampun sama Allah. Insya Allah, Allah akan kabulkan, akan lebih plong nanti ngafal Qurannya. Oke, baik. Lanjut, ini inti dari semuanya, yaitu rahasia menghafal Quran. Inti di sini bukan dari metodenya. Kalau ada yang anggap metode, semua ngafal Quran itu punya banyak metode. Bahkan ada ratusan, bahkan ribuan metode untuk menghafal Quran. Orang pun bisa pakai metodenya masing-masing. Tapi inti dari menghafal Quran itu bukan di metodenya, yaitu di rahasia menghafal Qurannya. Apabila rahasia menghafal Quran ini telah kita amalkan, telah kita praktekkan, dan insya Allah di ruangan ini pun akan kita praktekkan semua rahasia menghafal Quran. Dan insya Allah kita akan praktek langsung menghafal Quran. Ketika kita telah mengamalkan rahasia ini, kita rasakan menghafal Qurannya akan lebih mudah. Nanti semua di akhir kita ngafal Quran, kurang lebih 3 baris, tidak nyampe 5 menit. Dan abang yakin hafal 98% orang, bahkan 100% hafal. Kenapa? Karena sudah diseminarkan dan semuanya hafal insya Allah. Ketika kapan? Ketika serius mempraktekkan rahasia ini. Siap dah semuanya? Yang pertama, rahasia dari menghafal Quran, yaitu luruskan niatnya dulu. Ngafal Quran buat apa? Ngafal Quran buat siapa? Ketika kau hafal Quran, apa yang kau dapatkan? Apakah makin sombong? Apakah kau ngafal Quran untuk hadiah? Ngafal Quran untuk uang? Ngafal Quran untuk biar dipuji orang? Ngafal Quran biar disebut penghafal Quran? Atau ngafal Quran niatnya untuk Allah saja? Makanya luruskan niat kita. Hari ini kita luruskan niat kita ngafal hanya untuk Allah saja. Untuk apa? Untuk buat Allah senang.
Bahasa Qurannya apa? Buat Allah ridho. Ridho itu juga artinya senang. Kenapa kita ngafal Quran? Buat Allah ridho saja. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang. Cukup itu saja. Bukan untuk senangkan orang lain. Bukan untuk senangkan diri kita. Tapi untuk menyenangkan Allah. Biar Allah ridho. Karena kita masuk surga dari ridhonya Allah. Bukan dari amalnya kita. Bukan dari hafalan Qurannya kita. Dari ridhonya Allah. Ya. Jadi yang pertama niatnya untuk carilah untuk ridho Allah. Karena apa? Dengan niat sudah lurus. Niatnya sudah benar untuk cari ridho Allah. Maka ngafal Quran akan lebih mudah. Ketika kapan? Ketika Rasulullah SAW. Ketika itu turun Jibril. Iqra. Bacalah. Disuruh ulang. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Aku tak bisa baca. Iqra. Bacalah. Ma'ana biqari. Aku tak bisa baca. Sampai 3 kali Iqra. Bacalah. Ayo hafalkan. Ma'ana biqari. Aku tak bisa kata Rasulullah. Tapi ketika Jibril menyempurnakan ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan niat hanya kepada Tuhanmu saja. Maka Rasulullah langsung mengulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika niatnya sudah jelas, maka akan lebih mudah kita untuk menghafalkan Quran. Paham ya? Jadi yang pertama, niat. Yang kedua, nih semua amal tergantung niat. Niatnya sudah benar maka dapat dia. Yang kedua, yang paling penting dari rahasia ini adalah bersihkan hati. Karena apa? Kata Allah di surah Al-Waqiah surah ke-59 ayat ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Quran, Quran tak akan masuk ke dalam seseorang kecuali orang itu telah bersih hatinya. Jadi jangan pernah harap kita bisa ngafal Quran kalau hati kita masih suka kotor. Makanya bersihkan dari segala iri, emosi, dendam, marah, dengki, semua iri, semua yang ada penyakit hati hilangkan dulu. Susah sulit bang, memang ada caranya buat bersihkan hati. Inti dari Quran bisa masuk biar bisa hafal kita yaitu bersihkan hati. Ada cara untuk bersihkan hati. Yang pertama, yaitu dengan taubat. Ini paling utama. Kenapa kita sulit ngafal Quran tadi? Karena masih banyak dosa-dosa kita. Taubat itu apa? Taubat itu yang pertama mengakui kesalahan yang pernah kita buat. Diingat lagi kesalahan-kesalahan kita dulu. Kita akui. Yang kedua kita menyesal. Yang ketiga kita minta ampun dan kita tak mengulanginya lagi. Itulah taubat yang sebenar-benarnya. Maka habis ini kita sama-sama praktekkan. Kita taubat sama Allah, kita minta ampun sama Allah. Insya Allah di majelis yang mulia ini insya Allah malaikat juga ikut beristighfar. Insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Maka semuanya silahkan pejamkan matanya dulu. Yang pertama taubat tadi kita mengakui kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk kita sama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita flashback dulu masa lalu kita, diri kita yang suka buat dosa kemarin. Ya Allah, banyak sekali dosa yang udah kita perbuat. Hanya diri kita saja yang tahu. Dan sekarang akuilah kesalahan itu. Ingat lagi dan sesalilah itu. Ya Allah, banyak sekali kami melakukan dosa ya Allah. Dari dosa yang paling besar sampai dosa yang kecil ya Allah. Dosa kami syirik ya Allah, kami pernah syirik ya Allah. Kami pernah memakai jimat ya Allah. Kami pernah menyekutukan Engkau ya Allah. Kami pernah percaya dengan dukun-dukun ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunkanlah dosa besar kami ya Allah. Kami sering melawan orang tua ya Allah. Bahkan kami pernah mencaci maki orang tua kami ya Allah. Kami sering membentak orang tua kami ya Allah. Kami tak tahu itu dosa besar ya Allah. Itulah yang menyebabkan kami sulit ngafal Quran. Sulit jalan kami menuju sukses. Sulit semua urusan kami ketika kami melawan orang tua kami ya Allah.
Ketika kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Bahkan di antara kami ada yang pernah memukul orang tua kami, ya Allah. Bahkan pernah binatang terucap untuk orang tua kami, ya Allah. Padahal kalau bukan karena kasih sayang orang tua kami, tak mungkin kami bisa besar seperti sekarang, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa kami sering berzina, ya Allah. Kami berbuat maksiat, ya Allah. Kami berdua-duaan, ya Allah. Kami pikir tak ada yang melihat, ternyata Engkau Maha melihat, ya Allah. Dulu kami sering berzina, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah, ya Allah. Atas kenakalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah. Mata yang suka nonton film-film tak benar, ya Allah. Mata yang selalu ngelihat yang tak benar, ya Allah. Mata yang suka ngelihat keburukan orang, ya Allah. Mata yang habis setiap waktu hanya melihat handphone, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa telinga kami, ya Allah. Telinga yang suka mendengar gosip, ya Allah. Telinga yang suka mendengar aib kawan, keburukan kawan, ya Allah. Telinga yang senang mendengar musik, jarang mendengar Quran, ya Allah. Ampunkanlah dosa telinga kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa mulut kami, ya Allah. Yang paling banyak ini, ya Allah. Sering masuk makan makanan yang haram, ya Allah. Makan makanan syubhat, ya Allah. Tak jelas halalnya pun kami makan, ya Allah. Hanya untuk tren saja, ya Allah. Hanya ikut perkembangan zaman saja, ya Allah. Dan maafkanlah mulut kami, ya Allah, yang selalu keluar yang haram-haram juga, ya Allah. Mulut ini suka bohong, ya Allah. Suka ngebohongi orang, ya Allah. Suka menyebarkan berita-berita bohong, ya Allah. Mulut ini bahkan pernah memfitnah orang, ya Allah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, ya Allah. Kami jatuhkan orang lain, ya Allah. Kami fitnah orang lain, ya Allah. Lewat mulut ini, ya Allah. Mulut ini sering sekali menggibahi orang lain, ya Allah. Sering ngomongkan teman kami sendiri, ya Allah. Teman yang biasa kami bercanda bersama, tapi kami selalu mengomongkannya dari belakang, ya Allah. Kami menggibahi mereka dari belakang, ya Allah. Padahal kami tahu gibah itu lebih busuk daripada makan bangkai, ya Allah. Tapi terus kami lakukan, ya Allah. Mulut ini pernah menghisap-menghisap yang haram, ya Allah. Minum-minuman haram, ya Allah. Bahkan pernah memakai obat-obatan terlarang, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah tangan kami, ya Allah. Tangan yang suka memegang yang bukan mahram, ya Allah. Tangan yang suka menyentuh-menyentuh perempuan, ya Allah. Tangan yang selalu menyentuh laki-laki, ya Allah, dengan syahwat, dengan nafsu, ya Allah. Padahal menyentuh itu lebih besar hukumannya ketimbang kau tusukkan jarum panas ke otak kami, ya Allah. Ampunkanlah tangan kami, ya Allah, yang pernah mencuri, ya Allah. Yang pernah mengambil uang yang bukan hak kami, ya Allah. Yang pernah korupsi, ya Allah. Pernah mengambil yang bukan hak kami, ya Allah. Pernah menzolimi orang, ya Allah. Ampunlah tangan ini yang pernah memukul orang lain, ya Allah. Sehingga orang lain terzolimi, ya Allah. Bahkan mungkin tangan ini pernah membunuh orang, menganiaya orang, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Yang harusnya tangan ini digunakan untuk menolong orang. Lebih sering untuk bersedekah. Tapi kami lebih sering mengetik status, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kaki kami, ya Allah. Kaki yang selalu melangkah tempat maksiat, ya Allah. Kami pernah ke diskotik, kami pernah dugem. Bahkan kaki ini lebih sering melangkah ke rumah pacar kami, ya Allah, ketimbang ke masjid, ya Allah. Kaki ini lebih sering ke tempat maksiat, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, apabila kami pernah berjudi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, apabila kami pelit, ya kikir, ya Allah.
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut. Insyaallah Allah ampunkan semua dosa-dosa kita semuanya, amin. Insyaallah kita tak akan mengulanginya lagi. Setelah kita taubat, untuk bersihkan hati selanjutnya, yaitu dengan tahajud. Bang, apakah dosa-dosa kita Allah ampunkan, Bang? Lihat. Ada seorang pemuda waktu itu, pemuda ini melakukan semua dosa besar. Semua dosa telah dilakukannya. Bahkan dia telah membunuh 99 orang. Ketika datang pemuda ini kepada seorang syekh, "Wahai syekh, aku ingin taubat. Apakah aku bisa taubat?" Apa kata syekh ini? "Dosamu telah terlalu besar." Maka syekh ini pun dibunuhnya. Sampai orang ke-100. Datang lagi ke syekh satunya, "Wahai syekh, aku telah melakukan semua dosa besar. Bahkan aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku bisa taubat dan Allah ampunkan dosaku?" Maka syekh ini melihat ayat di surah 39 ke 53. Kata Allah apa? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan batas buat dosa. Wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan batas maksiat. Wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan batas zina. Wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan batas main judi, minum minuman keras, yang udah kelewatan batas pacaran, yang udah kelewatan batas bunuh orang. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapuskan atau mengampunkan semua dosa-dosamu. Semuanya Allah, semua dosa kita Allah ampunkan. Bahkan kata Allah di hadis qudsi, Allah mengatakan, "Wahai anak Adam, apabila kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan bersujud kepadaku minta ampun dalam keadaan tidak syirik, maka ampunanku lebih besar daripada itu. Maka ampunanku akan sepenuh bumi juga dan akan kuampunkan semua dosamu. Wala ubali," kata Allah, "dan aku tak peduli mau sebesar apapun dosamu. Walaupun aku pernah zina ya Allah, wala ubali, aku tak peduli. Walaupun aku pernah bunuh orang ya Allah, wala ubali, aku tak peduli masa lalumu seperti apa." Karena Islam bicara masa sekarang. Ketika pemuda itu mau tobat dan apa kata syekh ini? "Kau pergi ke majelis taklim di ujung jalan sana." Ketika pemuda ini pergi ke majelis taklim, meninggal di tengah jalan. Malaikat bingung, apakah ini masuk neraka atau masuk surga? Karena belum sempat beramal, karena baru tobat. Maka Allah mengatakan pada malaikat, "Wahai malaikat, kau ukur jalan lebih dekat mana? Lebih dekat dia ke majelis taklim atau lebih dekat dia sebelum tobat?" Lebih dekat ke majelis taklim ternyata, maka kata Allah, surga tempatnya. Orang yang baru bertobat belum sempat ke majelis taklim, surga tempatnya. Apalagi kita. Ya insya Allah tadi kita sudah sama-sama taubat dan kita sekarang sudah duduk di majelis taklim. Insya Allah Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Prasangka baiklah sama Allah. Insya Allah. Maka ketika dosa semua hilang, hati akan menjadi bersih. Maka hati bersih akan mudah masuk untuk ngafal Quran. Tapi ada syarat lagi, gimana caranya hati kita bisa bersih? Buat tahajud. Jadi syarat untuk mudah ngafal Quran yaitu tahajud. Makanya untuk praktekkan tahajud, niatkan. Kita semuanya malam ini, niat dulu. Niatkan malam ini kita semuanya tahajud. Siap enggak? Niatkan. Karena tadi kita niat kita sudah taubat, kita praktekkan semuanya. Dan kita rasakan hasil ngafal Quran habis ini. Setelah ini kita tahajud. Niatkan nanti malam kita semuanya tahajud. Karena apa? Umatku yang paling mulia kata Rasulullah adalah mereka para penghafal Quran dan orang yang selalu tahajud. Dan tahajud ini apa? Tahajud sesungguhnya waktu malam lebih kuat dalam bacaan Quran, akan lebih kuat mengisi jiwa kita dengan tahajud. Maka ngafal Quran akan lebih kuat dengan kita bangun tahajud. Jadi rahasia semua penghafal Quran, boleh ditanya penghafal Quran dari ujung Sabang sampai Merauke ujung dunia, pasti rahasianya tahajud. Rahasianya di tahajud. Tahajud boleh 5 menit, 10 menit untuk latihan sebelum subuh, 2 rakaat saja. 2 rakaat tahajud, 1 witir, latihan dulu. Tidak apa-apa, 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh bangun, tidak apa-apa tahajud. Nanti makin lama kita akan makin rasakan sensasi indahnya tahajud. Tidak apa-apa, latihan awal-awal dulu, sebelum subuh dulu kita sholat. Siap semuanya tahajud ya? Insya Allah kita niatkan, kalaupun kita mati nanti, kalaulah dalam ruangan ini kita mati, Allah panggil,
Maka ketika kita sudah niat untuk menghafal 30 juz, Allah akan catat kita sebagai hafiz 30 juz. Dan kata hadis Rasulullah bahwa orang yang belum sampai menghafal 30 juz tapi dia sudah niat menghafal 30 juz, mati dalam keadaan baru 1 juz, maka malaikat yang akan bantu dia menghafal di kubur sampai 30 juz. Niatkan saja dulu. Kita ingin menghafal 30 juz, sulit, mudah itu nanti proses. Dan niatkan kita tahajud. Kalaupun kita belum sempat tahajud nanti malam, karena kita sudah niat, insya Allah kalaupun kita mati nanti keluar dari ruangan ini, sudah dihitung amal tahajud kita. Ya, selanjutnya. Yang paling penting, yaitu berkorban. Keluarkan, berkorban untuk Allah. Maka orang yang semakin banyak korban akan semakin mudah buat ngafal Quran. Yakinlah. Berkorban ada 2. Yang pertama kita berkorban harta dan jiwa kita. Jadi bukan cuma harta. Amwal wa anfus. Harta dan jiwa. Jadi bukan cuma jiwa tapi harta juga. Hari ini kita telah mengorbankan waktu kita. Ya kan? Hari ini kita telah mengorbankan jiwa kita, tenaga kita. Kita sudah duduk, ini kita sudah berkorban hari ini. 2 jam kita duduk, kita mengorbankan telinga kita. Kita berkorban telinga kita berkorban mata kita berkorban otak kita. Tubuh kita sudah kita korban hari ini. Yang belum kita korbannya itu harta kita. 50.000 itu berkorban? Belum, itu bukan berkorban. Makanya nanti di akhir kita sama-sama niatkan berkorban. Berkorban ini apa? Kata Allah di surah 9 ayat ke-103. Back dulu. Oh ini. Baik. Nih. Khus. Kata Allah di surah 103 surah 9 ayat 103, khus min amwalihim shadaqatan tutahhirukum. Satu-satunya cara untuk membersihkan hati yaitu dengan khus min amwalihim, ambil hartamu untuk kau sedekahkan dengan sedekah. Tutahhirukum, maka itu akan membersihkan hatimu dan akan mensucikan dirimu. Bukan kata abang, kata Allah. Jadi dengan banyak bersedekah akan membuat hati kita lebih bersih dan lebih suci. Dan di sini harus pakai kata-kata khus. Khus itu paksa. Kalau zaman Rasulullah memang harus dipaksa orang untuk mengambil zakat. Apabila tak mau berzakat diperangi, dibunuh. Saking pelitnya. Sekarang masa kita paksa orang, ayo sedekah, kalau enggak kubunuh. Enggak. Tapi siapa yang kita paksa? Diri kita sendiri yang pelit ini. Paksa, keluarkan uangmu untuk sedekah. Paksa, keluarkan. Makanya nanti di akhir kita akan keluarkan sedekah kita semuanya. Sedekah yang terbaik. Dipaksa. Harus beli yang terbaik. Buat apa? Buat membersihkan diri kita juga. Insya Allah uangnya sedekahnya bukan untuk abang. Sedekahnya kita gunakan mungkin untuk pesantren atas nim atau untuk penghafal Quran, manalah pokoknya. Pokok kita keluarkan sedekah kita. Siap enggak semuanya? Siap ya sedekah yang terbaik? Sedekah yang terbaik itu bukan berapa banyak jumlahnya, bukan. Tapi sedekah yang terbaik itu presentasenya. Ketika kau punya uang 1 juta dan kau sedekahkan 100.000, maka hitungan di hadapan Allah hanya 10% hitungannya. Ketika kau hanya punya uang 10.000 dan kau sedekahkan 10.000, maka itu hitungannya 100% lebih baik daripada yang sedekah 100.000 tadi. Kalaulah sedekah itu hanya berdasarkan nominal, maka orang kaya yang bisa beli surga. Makanya sedekah itu presentase. Keluarkan. Berapa yang ada di tabungan kita, berapa yang di dompet kita. Kalau abang setahun sekali atau seumur hidup sekali, kalau ada acara kayak gini, semuanya keluarkan yang di dompet. Bismillah. Dan demi Allah tak akan menjadi miskin orang yang bersedekah. Demi Allah tak akan miskin orang yang bersedekah. Karena kata Rasulullah apa? Orang yang bersedekah malah Allah akan buat hartanya bertambah. Jangan pernah takut. Sedekah tuh ikhlas. Iya, ikhlas gimana caranya ikhlas? Kalau 1000 ikhlas wajar. Ikhlas itu sampai batas tak ikhlas, disitulah batas ikhlasmu. Sampai kau tak ikhlas mengeluarkannya, disitulah batas ikhlasmu. Kalau 1000 ikhlas, semua orang ikhlas. Tapi di saat sampai batas tak ikhlas, ya Allah ini tak ikhlas nih, duit cuman ini 100.000 untuk makan, untuk apa segala macam ini. Di saat itulah kau ikhlas. Paham ya? Jadi nanti di akhir kita sedekah semuanya. InsyaAllah. Dan yang paling penting untuk menghafal Quran itu dengan doa. Jadi doa harus minta terus sama Allah. Kalau di rahasia menghafal Quran kita, setiap 1 ayat doa 1 kali. Setiap 1 ayat doa 1 kali. Intinya minta doa terus karena kita tak ada apa-apanya tanpa Allah. Makanya rahasia buat menghafal Quran, yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, bersihkan hati. Gimana cara bersihkan hati? Taubat, tahajud, terus berinfak, berkorban. Selanjutnya
yaitu dengan doa. Kita ada doanya untuk ngafal Quran. Silakan dicatat, nanti kita sama-sama yuk. Yang pertama doa di surah 7 ayat ke-23. Ya, semuanya sama-sama doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Nah, ini doa bahwa kita bodoh ya Allah, kami tak bisa ngafal ya Allah, kalau bukan Engkau yang bantu ya Allah. Minta bantu Allah. Doa yang kedua, yaitu di surah Al-Maidah ayat ke-114. Ikut semuanya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Oke, ini minta ya Allah turunkan satu ayat kepada kami sehingga membuat kami bahagia seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Satu ayatnya bisa buat kita bahagia, bukan malah buat kita murung. Jadi wa ayatam minka, dan turunkan satu ayat dari Engkau ya Allah. Jadi minta Allah yang turun satu ayat. Selanjutnya doanya di surah 20 ayat ke-25 sampai 28. Semuanya ikut. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa apa? Minta lapangan otak kita biar mudah ngafal Quran, buat lancarkan ucapan kita, lancarkan bicara kita agar tak kaku buat ngafal Quran. Ini doanya. Ini bisa dipakai untuk seminar, untuk sidang, untuk apa segala macam, doa ini dipakai ketika kita berhadapan untuk ngomong di depan orang. Ya, ini dipakai. Jadi itu doanya. Nah, itu doanya. Udah kita semua tadi sudah doa semuanya. Sekarang yang paling terpenting juga adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kita ngafal Quran, maka akan mudah kita ngafal Quran. Di saat Allah tak ridho kita ngafal Quran, maka sulit kita ngafal Quran. Gimana cari cara ridho Allah? Ridho Allah fi ridho walidain, yaitu carilah ridho orang tua. Makanya pulang dari seminar ini yang ada orang tuanya di Jogja, pulang cium tangan orang tuanya, minta maaf dan minta doakan untuk ngafal Quran. Yang tidak ada orang tuanya di sini, telepon, minta maaf yang pertama, yang kedua minta doakan untuk bisa ngafal Quran. Kalau ada orang tuanya di sini, pulang dari sini belikan martabak, belikan gorengan, belikan makanan kesukaan orang tua kita. Orang tua kita tak pasti muluk-muluk, belikan saja apa yang dia suka, buah apa segala macam. Minta maaf, terus minta doakan. Ketika orang tua sudah mendoakan, amin saja, maka doa orang tua itu seperti doa Nabi ke umat, tak pernah tertolak. Ketika itu ada anak umur 3 tahun sedang main-main, orang tuanya sedang menyiapkan jamuan untuk tamunya. Ketika itu anak umur 3 tahun ini menaburkan pasir di makanan orang tuanya. Di situ ada kambing, onta, segala macam. Orang Arab. Ditaburkan pasir. Emaknya marah enggak? Marah. Maka emaknya marah dan sumpahan, kusumpahkan kau jadi imam Masjidil Haram. Maka sekarang anak umur 3 tahun itu sekarang sudah menjadi imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu umur 3 tahun kena sumpah emaknya. Gitu, hati-hati perempuan, mulutmu, dasar anak tak tahu diri, betul-betul dia tak tahu diri dia. Anak kurang ajar, betul-betul kurang ajar dia bisa. Anak stres, betul dia stres. Anak tak diuntung, betul-betul dia akan merugikan orang tua. Hati-hati nanti yang jadi ibu, karena doa ibu itu langsung cepat. Makanya ketika kita minta ngafal Quran, minta doakan ibu kita. Bu, doakan jadi penghafal Quran. Dia cukup ngomong amin saja. Apalagi dia bawa di saat sholat. Kita bisa jadi seperti sekarang, sukses seperti sekarang. Apa yang kita dapatkan, itu berkat doa orang tua semua. Jangan kau sombong. Kau tak bisa apa-apa tanpa doa orang tua. Maka jangan pernah lupa dengan orang tua kita. Sampai kapanpun. Terutama laki-laki. Gengsi. Kau udah ketemu orang tua. Jangan ada gengsi-gengsi sebelum orang tua mau dipanggil nanti. Nyesal. Kalau orang tua udah di kuburan, mau ngomong sama kuburan. Nyesal. Selagi masih ada orang tua, cium orang tuanya. Coba laki-laki saran abang ya, saran. Pulang, cium tangan, cium pipi, cium kiri, cium keningnya, peluk dia. Kenapa abang berani ngomong? Karena alhamdulillah itu yang setiap hari abang lakukan kepada ibu. Walaupun sudah pisah rumah, tapi abang terus datang. Walaupun sudah punya istri, abang terus datang ke rumah ibu. Hanya untuk cium kiri, cium pipi, cium kanan, cium kening, terus peluk saja. Udah selesai, pulang. Setiap hari. Dilakukan. Minta. Jangan malu laki-laki. Itu ibu kita. Itu yang melahirkan kita. Jangan pernah gengsi. Karena ridho Allah terletak di ridho orang tua.
Kalau dengan orang tua kita tak bagus, jangan pernah harap kau bisa ngafal Quran. Kecuali orang tuanya musyrik, kecuali orang tuanya kafir. Itu tak perlu. Ya. Oke, baik. Habis ini ya, niatkan ya. Siap enggak sama orang tuanya? Siap ya. Kalau tidak dipraktekkan tak bisa. Ya, siap. Oke, sekarang kita metode menghafalnya. Agak cepat dikit. Metode menghafal kita semuanya bisa, tapi kita pakai metode menghafal dengan mendengar. Kenapa mendengar, Bang? Karena Quran pertama kali turun lewat suara Jibril ke Rasulullah. Ketika Rasulullah, lewat suara Rasulullah ke sahabat. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. Maka sampai ke kita sekarang, Quran itu lewat suara. Mushaf ini baru-baru saja. Di zaman sahabat baru siapa? Tapi Quran yang murni itu lewat suara dan pakai dengar. Makanya kita coba metode menghafal melalui metode Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Yaitu dengan dengar. Ketika ada ayat turun, maka Rasulullah manggil semua sahabat. Sahabat dengar, ada ayat turun. Sahabat ngomong, ayat ini ya, dibacakan ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba ulangi. Iqra. Oke, hafal. Oke, hafal. Gitulah Quran. Kita pakai metode Rasulullah. Karena waktu itu mudah, maka insya Allah kita juga mudah. Kita pakai dengar. Satu orang yang ngomong, yang lainnya ngikut, dengar dan ngikut. Jangan tanpa lihat Quran. Semuanya cukup dengar, percaya saja. Makanya metode ini bisa dipakai dimanapun. Di saat di rumah kita keluarga, ibu dengan anak ngumpul sekeluarga, satu hari satu ayat saja. Ibu bacakan, anak ngulang. Udah selesai? Udah selesai. Ketika di kantor begitu juga, kalau ada kawan-kawan kampus ngumpul di mana, di masjid sebentar saja, 5 menit saja, yuk kita ngafal satu ayat, ngafal satu orang bacakan yang bagus bacaannya, setelah itu yang lain ngulang, udah selesai. Jadi dimanapun kita bisa ngafal. Ibu rumah tangga lagi masak, dengarkan pakai headset, dengarkan pakai MP3, ngulang suara imam. Dengarkan, ngulang, bisa, lagi masak pun bisa ngafal. Paham ya? Oh, nanti kita akan kasih tahu wadah buat ngafal. Jadi habis seminar, bukan lepas seminar, kita ada wadahnya untuk kita ngafal semuanya. Insya Allah bisa semuanya. Oke. Yang kedua, kita akan metodenya berjamaah. Jadi ngafal kita ini tidak bisa sendiri, harus berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Karena kata Allah di surah 4 ayat ke-71 dan surah 61 ayat ke-4, dengan berjamaah kau akan lebih kuat. Maka lihatlah, nanti kalau bedakan, kalau abang cuma ngafal sendirian, ente ngafal sendirian pakai baca, dengan kita ngafal metode nanti ramai-ramai, akan lebih mudah ngafalnya ramai-ramai. Ya? Oke? Udah siap semuanya? Udah siap belum? Siap? Oke, baik, kita mulai ngafal. Tutup Qur'annya semuanya. Oke, udah siap semuanya? Siap ya? Pakai dengar dan kita berjamaah, insya Allah lebih mudah. Oke, tutup Quran semuanya. Tadi udah doa, udah awalnya apa tadi rahasianya yang pertama? Niat. Hari sekarang kita mau ngafal satu ayat. Yang kedua, taubat. Tadi kita udah taubat. Yang ketiga, berkorban, tahajud. Setelah itu, berkorban, infak. Insya Allah setelah ini kita sama-sama infak. Yang penting kita niatkan mau infak berapa tadi. Yang kelima, doa. Tadi kita sudah doa. Yang keenam, ridho orang tua. Insya Allah setelah pulang ini yang penting niatkan. Oke, kita ngafal. Oke, tutup Qurannya semuanya. Kita akan menghafal surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-74. Kenapa ini bang? Panjang lagi penjelasannya nanti ya. Jelaskannya mungkin nanti malam kita akan ketemu lagi insya Allah. Oke, yuk kita ngafal sama-sama. Surah 8 ayat ke berapa? Ayat ke-74. Bentar ya. Oke, baik. Semuanya jempolnya gini, jempol. Oke, lihat jempolnya. Walladzina amanu. Ulangi. Walladzina amanu. Wahajaru. Walladzina amanu wahajaru. Wajahadu walladzina amanu wahajaru wajahadu wahajaru wajahadu walladzina amanu wahajaru wajahadu. Nah, ini sudah satu baris. Hafal ya? Sudah satu baris. Oke, selanjutnya telunjuk. Fisabilillah. Oke, dari awal.
wajahadu fi sabilillah. Oke, jari tengah. Walladzina awaw. Walladzina awaw. Wa nasoru. Walladzina awaw wa nasoru. Walladzina awaw wa nasoru. Dari awal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasoru. Oke, jadi manis. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Jari tengah. Walladzina awaw wa nasaru. Jari telunjuk. Fi jempol. Na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Lanjut. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum maghfiratu warizqun karim. Lahum maghfiratu warizqun karim. Lagi. Lahum maghfiratu warizqun karim. Dari awal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Takbir. 3 baris. Oke, siap? Coba semuanya ya. Kita rekam lagi. Oke, dari awal, dari jempol sampai ke kelingking. Yuk, surah Al-Anfal ayat ke surah 8 ayat 74. Yuk, 1 2 3. Fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Takbir. Mudah kan? Kalau ramai-ramai bang, kok seorang sulit. Karena masih ada tadi dosa, masih banyak apa segala macam. Dan kita belum berkorban. Insya Allah seperti itulah metodenya. Dan kita sudah ngafal, praktekkan. Terbukti ramai-ramai bisa insya Allah. Makanya kita harus berjamaah. Sekarang artinya. Oke. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Apa? Wahajaru, dan berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Walladzina amanu wahajaru wajahadu, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulangi dari awal. Dan di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasuru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan. Walladzina awaw wa nasuru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqo artinya lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.
Sekali lagi. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu dan fi sabilillah. Wallazina awaw wa nasaru, memberi tempat kediaman dan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Takbir. Udah tahu artinya? Tak nyampe 5 menit. Hafal ayat, hafal arti. Kalau kita pakai 3 metode. Yang pertama murotal. Murotal kayak tadi. Walladzina amanu. Yuk sama-sama murotal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Itu anak siapa? Itu hafal loh. Nah, jadi anak kecil jangan dipaksa buat ngafal, biarkan mereka main-main. Otomatis mereka hafal sendiri. Nanti kalau ibu-ibu terus ulang-ulang, ini hafal semuanya nih. Tadi itu udah mulai ngikut tuh, yang kerudung merah, ngikut dari awal sampai habis, hafal sudah. Anak kecil lebih mudah ngafalnya. Kayak gitu ngafal anak kecil, jangan dipaksa. Biarkan saja dia main-main, hafal sendiri. Ya, insyaallah itu hafal tadi. Saya lihat mulutnya gerak-gerak sama-sama. Oke, sekarang metodenya tadi murotal, yang kedua khutbah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yuk, sama-sama. 1 2 3. Tangannya gini. Wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sekarang khutbah plus arti. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bisa? Oke, yuk sama-sama. Yuk khutbah plus arti. 1 2 3. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Artinya, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Takbir. Udah jadi ustadz ustazah semuanya. Ketika disuruh ceramah, bismillah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman ya Bapak Ibu, terus dia hijrah, terus dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, orang yang suka nolong orang yang berhijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Karena ada orang yang ada yang beriman tak sebenar-benarnya. Orang yang beriman sebenar-benarnya, mereka udah beriman dan mereka berhijrah. Lahu maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan. Jadi orang-orang yang mukmin sebenarnya akan mendapat ampunan sama Allah, dan mereka akan mendapat rezeki yang mulia. Dah bisa ceramah semuanya. Jadi ustaz semuanya. Takbir. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, habis ini alhamdulillah kita sama-sama infak. Tadi sudah kita sepakati. Sebelum kita infak, habis kata Allah itu fa'asaddaqa minas salihin. Habis kita berbuat baik, habis kita bersedekah, maka doalah agar kita menjadi orang baik. Maka habis sedekah kita boleh untuk berdoa minta apa saja. Makanya mau sedekah, coba genggam dulu sedekahnya berapa. Genggam dulu masing-masing, kita niatkan untuk sedekah dan kita sama-sama doa. Yang tidak ada bawa duit cash, genggam ATM-nya. Saya bismillah, saya transfer. Nah, besok-besok kalau real hijrah tuh ada bawa gesek dari sini. Jadi bisa gesek. Oke.
Udah? Genggam sedekahnya, ya Allah. Udah? Udah? Yuk semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Udah saya ikutin, biar abang saja. Kawan-kawan amin saja. Ya Allah, inilah infak terbaik kami ya Allah. Infak yang kami berikan ya Allah. Inilah presentase yang kami berikan ya Allah. Semoga ini bisa bermanfaat ya Allah. Ya Allah, Rahman, Rahim. Inilah infak kami ya Allah. Terimalah infak kami ya Allah. Ya Allah, buat yang ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan infak ini ya Allah, buat kami yang sedang kuliah ya Allah, mudahkanlah kuliah kami ya Allah, mudahkanlah skripsi kami ya Allah, dan kami yang sedang kerja sekarang ya Allah, angkatlah karir kami ya Allah, angkatlah jabatan kami ya Allah, lancarkanlah pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, yang sekarang sedang punya usaha ya Allah, lancarkanlah usahanya ya Allah, besarkanlah omsetnya ya Allah, bukakanlah cabangnya di mana-mana ya Allah, sehingga makin banyak sedekah kami ya Allah. Ya Allah, yang sekarang sedang jomblo ya Allah, berikanlah pasangan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menikah ya Allah. Berikanlah kami jodoh yang terbaik ya Allah. Yang sekarang sudah nikah ya Allah, yang belum punya anak ya Allah, berikanlah kami keturunan ya Allah, keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Dan sekarang sudah punya anak ya Allah, jadikanlah anak kami anak penghafal Quran ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang taat kepada Allah dan Rasul ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami ada yang punya hutang ya Allah, bantulah kami lunasi hutang-hutang kami semuanya ya Allah. Di antara kami masih ada yang terjerat riba ya Allah, bantulah kami untuk keluar dari riba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panggillah kami untuk bisa haji dan umroh ya Allah. Haji dan umroh ya Allah, haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah banyak sekali permasalahan hidup ya Allah, bantulah kami ya Allah. Di antara kami ada yang punya penyakit sekarang ya Allah, angkatlah penyakit kami ya Allah, dan angkatlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Dan di antara kami punya hajatan, silahkan doa masing-masing di dalam hati semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah doa kawan-kawan kami semuanya Allah. Silahkan infak. Mana kotaknya? Ada disiapkan kotaknya bang? Oke, yang laki-laki di sini, yang perempuan silahkan sini, yang mau transfer langsung transfer. Konfirmasi saja di CP yang tertera di tiket itu ya. Oke, langsung saja di sini. Sebelum itu, khus paksa. Di sini ketika kita berinfak terang-terangan boleh kata Allah, sembunyi-sembunyi boleh kata Allah. Ketika itu Umar bin Khattab berinfak terang-terangan, ya Allah, Rasulullah, aku sedekah 50% hartaku. Buat apa? Buat motivasi buat kawan-kawan yang lain. Tapi sembunyi-sembunyi juga boleh, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku sedekah 100%. Diam-diam sedekahnya. Jadi boleh, terang-terangan boleh, diam-diam boleh dalam bersedekah. Yang tak boleh, diam-diam tak sedekah. Makanya di sini kita khus, paksa dan motivasi untuk yang lain, untuk diri kita. Insya Allah kita niatkan untuk syiar. Di sini ada voucher untuk sedekah dan di sini ada hadiahnya masing-masing. Nanti yang sudah sedekah juga dapat ajron. Balasan dari hadiahnya. Di mana ajronnya? Letaknya? Nanti di belakang silakan ambil kayak kertas gitu ya, hadiah ayat-ayat Allah buat kita hari ini. Dan di sini juga ada ajron. Di sini ada voucher infak. Sedekah dari yang paling besar 5 juta, ada 2,5 juta, ada 1 juta, dan ada 500.000. Bagi yang mau infak ambil voucher ini, silahkan maju ke depan. Sambil kita akan dihibur oleh abang kita, Bang Rijal. Oke langsung. Yuk, yang mau sedekah, yang mau ambil voucher silahkan maju ke depan sini. Yuk, ada yang mau ambil? 5 juta, 2,5 juta, 1 juta, 500.000. Yuk, siapa yang mau ambil? Yuk maju, jangan malu, enggak apa-apa, terang-terangan boleh. Yuk maju, maju yang mau ambil. Oke, alhamdulillah. Ini ada di belakangnya ada hadiah, kita minta bacakan. Abang, berapa tadi? Oh, silakan dibaca dulu. Belakangnya ada hadiah nih. Ini hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan sampai pada kesempurnaan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Tak akan sempurna infak kita sebelum kita infak yang kita cintai tadi. Insya Allah kita semuanya udah berinfak yang kita cintai semuanya kan? Insya Allah. Coba bang, bacakan bang. Gembirakanlah orang-orang yang taat, yaitu orang yang apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Dan orang yang bersabar atas apa yang menimpanya,
serta yang mendirikan salat dan orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepadanya. Quran surah Al-Hajj 34 sampai 35. Masya Allah, itu hadiah Bang ya. Kak, sudah dibacakan. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila sewaktu pembahagiaan itu hadir, kaum kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka daripada harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 8. Untuk orang miskin, untuk anak yatim. Kak, jadi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang memberikan sebagian hartanya, sementara hati mereka takut, maka sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ya Allah. Orang inilah yang bersegera kepada kebaikan dan merekalah yang mendapatkan lebih dulu. Quran surah Al-Mu'minun. Ya, bersegera, insyaAllah. Tidak bisa dibacakan sesuatu karena waktu kita terbatas ya. Makasih banyak semuanya. Beri aplaus dulu buat kakak-abang kakak. Semuanya sudah berinfak yang terbaik semuanya. Yuk silakan duduk abang kakak. Takbir. Yuk silakan duduk. Oke, terakhir. Insya Allah kalau ada tanya jawab karena waktu kita tidak sempat, nanti malam kita akan ada follow up untuk tanya jawab atau kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah selesai semuanya materinya. Nanti malam insya Allah kita ketemu lagi di Rumah Warna. Di Rumah Warna di mana? Nanti malam di Rumah Warna. Tahu lah ya Rumah Warna di mana ya? Ring Road ya. Di Ring Road Rumah Warna nanti malam habis Isya. Insya Allah sampai jam 9 malam. Dan bagi yang mau menghafal, kita ada kajian rutinnya di Rumah Warna setiap Kamis dan Jumat ba'da asar sampai sebelum maghrib. Kita sama-sama akan belajar tahsin dan kita akan menghafal satu ayat. Jadi ini wadah dari seminar Jadilah Keluarga Penghafal Quran. Kalau yang mau menghafal berjamaah sama-sama, kita kajian di Rumah Warna setiap Kamis dan Jumat ba'da asar. Dan bermanfaat dah hari ini? Bermanfaat dah? Makin nambah iman? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kita tutup qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.